Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat dan baik. Dan di kesempatan kali ini kembali kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang di dalamnya ada Bro Edis TV yang akan berhadapan dengan beberapa polemikus. Kita akan melihat bagaimana Bro Edis TV akan memaparkan setiap narasinya, setiap data dan argumentasinya, yang pastinya semua itu bisa dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, mari kita langsung saja simak videonya, dan saya berharap untuk kita bisa melihat, mengikutinya dari awal hingga akhir, supaya kita tidak gagal paham, bahkan kita juga bisa mendapatkan suatu hal yang mungkin itu memberkati kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kalian sendiri aja nggak tahu isi Quran kalian kok. Kalian sendiri Islam nggak tahu isi Quran kalian. Bahkan apa yang terjadi ketika kutunjuk ayat Quran kalian. Oh, itu bukan Quran itu. Nggak ada ayat Quran begitu. Nggak ada Allah menyesatkan. Bayangkan. Artinya kalian tuh lebih bodoh daripada keledai. Lebih bodoh kalian dari keledai. Karena apa? Kalian nggak tahu apa yang kalian ikutin. Ya, kalian nggak tahu apa yang kalian ikutin itu. Coba, kalau memang kalian itu menggunakan otak kalian, kecerdasan sebagai manusia, mestinya kalian tidak akan memfitnah Quran kalian. Seperti tadi siang. Apa dia bilang? Nggak ada itu. Nggak ada seperti itu ayat Quran. Bayangkan. Nggak ada kan? Ngeri kan? Ngeri kawan. Ya, untung saya ini ditempa sebagai laskar Kristus. Kalau saya ini tidak ditempa secara iman, percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin saya pun akan masuk Islam kawan. Kalian akan kuperalat. Gue pastikan itu. Ya. Apalagi misalnya Raja Debat masuk Islam, apa nggak gempar? Apologet. Gempar lah. Maka kalian akan kujadikan sebagai mainan saya di dalam itu. Bisa saja kan? Karena saya ini orangnya strateginya bermain politik. Ada. Tapi itu nggak kulakukan demi apa? Sekali Kristus tetap Kristus, tidak mungkin kuhianati itu. Ya. Terus kalian, kalau kalian yang di bawah ini ya, kalau kalian adalah manusia yang menggunakan akal kecerdasan, harusnya kalian malu ada orang mualaf karena dipaksa, karena di bawah tekanan. Harusnya kalian malu. Tetapi saya pastikan kalian tidak akan punya rasa malu itu. Kenapa? Maaf, karena kalian setara dengan hewan, tidak punya rasa malu. Kenapa saya katakan? Yang penting punya otak. Lembu juga punya otak tuh. Nah, sama seperti kalian itu. Kalian juga punya otak, tapi tidak ada rasa malu kalian. Ya kan? Kalian itu gak punya rasa malu kawan. Makanya sering saya katakan, saya senyum-senyum aja melihat karakter kalian itu. Tapi apapun yang kalian lakukan, ingat sesuatu fakta. Indonesia mayoritas muslim terbesar di dunia. Nomor 1 sekarang telah bergeser menjadi nomor 2. Itu fakta yang sesungguhnya. Kita tinggal lihat tanggal mainnya. Ya, kita tinggal lihat tanggal mainnya. Udah tinggal berapa persen kalian sebenarnya. Dan itu pun di dalam administrasi kependudukan. Itu pun kalian mainkan strategi licik kalian. Kalian persulit orang-orang murtadin mengganti posisi agamanya di KTP menjadi Kristen. Sekali lagi, kalau kalian punya rasa malu, kalian nggak mungkin bangga dengan kemenangan kalian yang kemenangan kelicik-kelicik kali ini. Kemarin dia kesaksian seorang kan, dibilangnya, saya ini kesaksian seorang kan, dia ngomong gini, saya pikir selama ini, ya, saya berpikir bahwa Islam ini teroris. Dia berpikir kan gitu kan, pikiran saya bahwa Islam ini teroris. Ternyata setelah saya pelajari tidak. Itulah si orang ini kan, dia nggak tahu siapa yang ngebom gereja. Betul nggak? Orang sudah tahu siapa yang tukang bom gereja. Islam. Gini loh Titan, kalau itu masjid. Kalau itu nggak perlu lagi kita bahas. Namanya di bawah tekanan kawan. Iya. Jadi terpaksa dia harus berbalik dia. Itu terpaksa harus berbalik. Terpaksa sudah menyerang dan menguatkan di sana. Lihat aja juga seperti siapa kan? Siapa tuh? Si Demian, ya kan? Makanya anak itu nggak berani kan, saya tanya, apa alasan kamu? Nggak berani dia. Karena kemungkinan itu tadi juga ini anak kebobolan ini. Jadi berkalian ingat Islam ya. Perhatikan ini ucapan Raja Debat. Bila perlu semua manusia menjadi Islam, saya sendiri sampai mati tetap jadi Kristen. Nah itu. Jadi jangan kalian kira macam-macam saya ini kalau soal iman. Jadi orang Kristen itu ya bukan melihat apa namanya itu kuantitasnya, tetapi kualitasnya.
Ya. Karena buat apalah kuantitas itu terpenuhi, tetapi ujungnya dibakar toh, nggak ada guna. Kasihan kalian itu. Coba kalian renungkanlah. Saya aja ini bedanya pola pemikiran Kristen. Seandainya ada di sini, kasih tahu kalian sama aku, misalnya nih, ada orang murtadin, ya karena di bawah tekanan Kristen, kasih tahu sama saya, gua gampar itu Kristen. Nah itulah bedanya dengan saya. Misalkan ada orang murtadin karena di bawah tekanan, ya kan, mau dilapor, kasih tahu sama saya, gua tampar itu oknum Kristen yang melakukan hal itu. Nah itu, kalau kalian kan tidak, mana sampai pikiran kalian ke sana. Yang penting ada dapat toh. Salam selamat malam. Harusnya yang di bawah ini kan nggak perlu panas dong sama saya. Kan udah dapat si Olan sama si Yoga. Kok masih panas sih sama gua? Ayo dong, jangan panas. Kan udah dapat korban tuh 2 orang ya kan. Kakak beradik ya kan. Masukkan dong ke TV nasional gitu. Masa masih panas sih? Apa masih kurang lagi? Pigo. Masuk dulu ke sana Pigo, biar senang hati mereka. Bang, kemana? Masuk ke sana 2 kalimat syahadat. Biar senang hati mereka ini. Biasa bang, biasa. Kasihan kalian ini. Sudahlah, makanya saya ingatkan ya. Kembali lagi, ini saling mengingatkan kepada saudara saya Kristen. Makanya waspadalah. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan, engkau kuutus ke tengah-tengah serigala. Ingat itu. Makanya sampai diingatkan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Itu pesan yang dahsyat kawan. Karena Tuhan sudah tahu fenomena itu akan terjadi. Sampai dikatakan, jangan engkau risau karena kau dikucilkan, bahkan akan saatnya bahkan kau dibunuh, bukan hanya dikucilkan, dibunuh hanya demi nama Dia. Itu sudah dinyatakan. Ya, itu sudah dinyatakan teman-teman. Makanya saya katakan tadi, iblis itu haus. Iblis itu haus akan perangkap-perangkapnya. Karena semakin banyak yang disesatkan, disitulah dia merasa menang. Karena apa? Ada teman dia nanti di neraka itu. Ya. Jadi kalian jangan ngamuk-ngamuk lah, kan sudah dapat itu tuh. Cobalah kalian pikirkan, ya. Nah, ngamuk-ngamuk di bawah tuh kepanasan. Kalian kan udah dapat korban toh, 1, 2. Kok masih ngamuk sih sama Raja Debat? Hah? Cobalah. Jangan ngamuk kalian ya. Lagian kurang apa lagi sih coba? Kambing Islam, kucing Islam, masih kurang ya? itu baru bagian hewan loh. Jin, jin juga ada yang kalian Islamkan, masih kurang ya? Aduh, kasihan mereka, ngamuk semua. Ngamuk mereka. Coba, hewan udah kalian Islamkan, setan udah kalian Islamkan, masih kurang juga. Kok nangis-nangis kalian di bawah itu loh. Coba, apa masih kurang setannya? Apa masih kurang jinnya diislamkan? Apa masih kurang hewannya diislamkan? Hah? Ayolah, jangan macam anak kecil lah. Mau kita naikkan 1 orang? Naikkan. Kita bahas tentang haus darah ajaran iblis. Oke. Halo. Ya, salam. Kristen ya? Ini. Oh, Ya. pencet ya bang. Oh, oke. Ya. Kucing itu Islam, kambing itu Islam. Apalagi kurang coba. Kalau masih banyak kan harusnya kalian pergi tuh ke kandang ternak orang Kristen. Kalian Islamkan itu ternak-ternak itu. Salam Bang Yeye. Iya, saya dengar juga nih mengenai cerita itu. Anjir. Bangga sekali mereka bilang si Olan masuk Islam itu. Bangganya Islam ini. Apa nih bangganya itu? Mereka kurang apa? Kurang kotak amal, biasa. Padahal kan ternak-ternak kan udah bisa sebenarnya mereka mualafkan kan. Kambing itu Islam, kucing itu Islam. Ya, kan? Islam atau Kristen? Islam. Oh ya, silakan Bang Ali. Ya, Islam. Apa arti Islam itu, Iza?
Apa arti Islam? Islam itu keselamatan. Oke, tepat. Kenapa selamat? Selamat karena percaya bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita. Salah. Bersyahadat. Salah. Kamu nggak pernah diajari Ustaz ya? Coba. Kenapa? Tadi kamu bilang kan ketika aku tanya apa arti Islam, kau bilang selamat. Itu udah benar. Pertanyaan kedua, kenapa selamat? Coba. Harus ada rujukan, harus ada rujukannya. Coba. Ya, ada rujukannya, banyak di Al-Qur'annya. Aku boleh bertanya nggak? Tuntaskan dulu ini. Oh iya, apa-apa bang? Kenapa dia selamat? Selamat karena dia bertakwa. Salah. Dengar baik-baik ya. Benar. Islam Oh, berarti ya. Islam artinya selamat. Kenapa dia selamat? Karena tunduk. Betul apa tidak? Tidak lah, karena dia bertakwa. Tunduk dan ini bertakwa nih. beda. Beda bang. Nggak pernah diajari Ustadz ya gini nih. Enggak. Dengarkan Kalau ya. bertakwa itu, Islam, sebentar. Islam artinya selamat. Kenapa kalau dia tunduk selamat? itu, Karena tunduk itu tunduk. dari bawahan ke atasan tunduk. Iya, Beda, tunduk. Bang. Makanya dengarkan. Beda, Saya akan kasih nggak rujukannya sama, nanti. nggak bisa Sebentar. dibedakan, nggak bisa disamakan, Sebentar. Bang. Tenangkan Beda. jiwamu. Tenangkan Kalau takwa jiwamu ya. itu kita bertakwa, Bang. Sebentar Kepada ya. Yang Maha Kuasa. Islam Kita bertakwa. artinya Bukan Islam. tunduk ya, Bang. Sebentar dong, oke. Ya. Nanti saya kasih tunjuk ayatnya kok. Oke. Karena saya itu nggak terbiasa seperti kalian ya, ibarat maaf nih, ya, seperti kentut yang penting bunyi. Kalau saya harus pakai data nanti, oke, dengar ya. Sepertinya Islam orang yang selalu artinya, begitu, dengarkan dulu. Dengarkan. Islam artinya selamat. Kenapa dia selamat? Karena tunduk. Kenapa dia tunduk? Karena di bawah tekanan ancaman. Mana dalilnya Raja Debat? Si Abang. Kita buka. Dengarkan dulu, diamkan kebencian dulu ini. Abang Aduh, ini kaum orang kok nggak bisa diajak muslimin. diskusi sih. Gitu. Nanti kau bantah dong kalau udah Nggak bisa diajak selesai. diskusi. Tutup dulu mulutmu itu ya. Dengarkan. Islam artinya selamat. Kenapa dia selamat? Karena tunduk. Kenapa dia tunduk? Karena di bawah ancaman. Apa dalilnya? Baca At-Taubah 2009. Perangilah mereka sampai memeluk agama Islam dalam keadaan tunduk. Ada dalilnya. Makanya rujukan keselamatan dalam ajaranmu adalah politik. Bukan berdasarkan iman. Pahamin itu. Coba, Vigo bisa buka dalil? Saya mana nih akunku yang bisa buka data ya? Ini kan bisa akun abang. Tadi malam masih bisa. Buka data udah bisa nih? Oh iya Udah. bisa ya? Oke iya betul. Oke, perhatikan ya. Saya buka dulu ayatnya ya. Bentar. Jadi Bagaimana? kita pakai data Faiza. Bagaimana bang? Enggak, abang aja yang buka, abang aja. Oh, Karena siap, jaringanmu, siap. jaringanmu merah aku tengok. Perhatikan teman-teman. Kita buka atau 29. Nah kalau anda nggak terima nanti, nah ini kita perdebatkan gitu loh. Itu namanya diskusi. Saya buka dulu ya, Faiza ya, sebentar ya. Bang, halo. Iya sebentar, saya kasih tunjuk dulu ayatnya ya. Kenapa sayang? Oh, ya. Oke. Satu. Aku tuh kasihan banget sama abang loh, sama abang Raja Debat ini. Oh jangan kasihani saya. Bener, kasihan Kenapa? banget. Sebentar. Tahu tuh nggak? Kenapa saya katakan kamu nggak layak mengasihani saya? Sedangkan Nabi Muhammad aja nggak menjamin dia masuk surga loh. Lah kamu siapa? Jangan kepedean dulu ya. Nanti kita bahas itu ya. Nabi Muhammad aja nggak masuk surga kok kamu kasihan nengok saya. Kalau Nabi Muhammad aja nggak masuk surga, apalagi kamu. Abang. Gitu. Ya Allah, kasihan banget aku lihat abang, aduh. Loh, yang kasih tahu aku lihat Semoga- kamu loh. Ah. Yang kasih tahu aku lihat abang kamu. Abang jangan sedih karena banyak mualaf. Itu Sedih? Bukan tekanan, bukan Yang tekanan, banyak- tapi itu banyak sudah mualaf. dapat hidayah. Mereka Banyak itu mualaf. itu dijamin loh bang, bersih suci Dijamin, kembali. dijamin masuk neraka. Itu maksudmu kan? Abang Santai yang lah akan dulu. dijamin masuk neraka itu Oh, abang. sorry. Konten. Bagaimana mungkin Emang saya abang ini? bisa dibayar Dengarkan ya. dengan darah. Dengarkan Abang dulu ya, tuh- santai dulu. Abang merasa Gini loh, abang saya lihat sudah- dulu kamu. Oke, sudah saya ikuti suci, coba ya. masuk ke dalam surga pasti Oke, karena coba. sudah ditebus oleh Saya tanya dulu darahnya kau. Yesus Baik. itu. Oke, saya tanya kau. Apakah Muhammad udah Tidak, masuk surga? Bang. Coba jawab dulu. Apakah Muhammad udah masuk surga? Kenapa bang? Apakah Muhammad masuk surga? Alhamdulillah kalau orang Oke, muslim pasti masuk tunjukkan surga. sama saya dalilnya dan saya nanti akan tunjukkan kalau Muhammad sendiri tidak berani mengklaim dia masuk surga dari Al-Quran langsung. Nah sekarang kau kasih kesempatan, tunjukkan dalilnya kalau Muhammad selamat. Oke. Ayo. Kan banyak ya dalil-dalilnya ya. Tunjuk, jangan banyak. Islam selalu begitu banyak. Giliran diminta satu aja nggak bisa Banyak, dijawab. Coba. Nanti dulu ya, aku ambil dulu ya datanya ya. Ya, tap-tap layar teman-teman di share-share ya. Halo Ale, saya ganti akun biar bisa open cam ya. Oke. Biar nanti saya Muslim 5037 Muhammad ya gak yakin masuk surga. Nanti saya buka ya. Saya ganti akun dulu. Oke Bang Titan. Tap-tap layar teman-teman di share-share. Kita tembuskan 1K.
Tap-tap layar teman-teman di share Ya. buat komentar. Silakan Bang Ali. Kita tunggu teman-teman ya. Benarkah ada dalil yang memastikan Muhammad itu selamat? Kita lihat. Dia mau pakai data apa? Jadi jangan bilang banyak. Islam gitu asal ditanya. Oh banyak. Minta satu. Sampai setahun-tahun pun nggak dapat. Perhatikan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kau merasa kasihan sama saya, kau merasa kau masuk surga, sedangkan Nabi yang kau anggap mulia itu aja nggak ada menjamin. Ya, jangan sampai kau permalukan dirimu. Kita perhatikan teman-teman. Kalau saya bisa tunjukkan dari data A1, ya. Yang di bawah jangan terguncang ya, santai aja yang di bawah. Jangan ngamuk-ngamuk. Ayo, kita mau lihat jaminan Muhammad masuk surga selamat dia. 1 tahun kemudian, jreng. Misalkan. 1 tahun kemudian, jreng. Kenapa di wilayah kami ini jaringan merah ya? Kacau. Ini Hujan di sana. Halo, assalamualaikum. Ya bang ya. Ya, mana dalilnya? Coba baca Quran surat Al-Ahzab. Oh, Al-Ahzab. Ya 33. 3321. Coba bukakan kita lihat. Baca ya. Kalau Al-Azab berarti itu bahaya tuh Al-Azab itu. Al-Ahzab. Ya bahaya untuk Oten Ya, mah pasti. bagian pengajaran Ya, untuk itu. Oten bahaya. Baca berapa? Jangan, sebenarnya aduh. 3321. Tak salah untuk Islam itu. Ayat 33. Biasanya Aku bacain ya. Ada? Ya. Gini isinya ya. Bukan itu bang. Yang isinya begini. Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup Ya, ini dari dah. risalah Kalau Nabian ya. Bisa dengar nggak bang? Aku bacain dulu ya. Apa? Itu di layarnya kok beda gitu loh. Ayat 21 bang. Ini. Tadi katanya Nih. 33. Nih. 21 katanya, 21 kah? Ya ini Al-Azab. Ayat yang mana, Faiza? Ya ini Al-Azab. Iya, dia bilang ayat 21. Ya. Sungguh pada Rasul benar ada suri teladan. Ah, yang mengharap, ini mengharap loh. Bukan itu bang. Dibagi. Oh, bukan Ini, itu, Bang. bukan itu katanya. Kita lihat. Sosok kau kasihan sama saya. Kasihan justru saya kasih lihat kalian gitu loh. Masya Allah. Nabi Muhammad nggak Semoga percaya Abang- diri masuk ya, surga. Semoga abang dapat hidayah ya. Biar abang bisa Amit masuk amit, surga. amit gue nyembah penyesat, amit Ya, amit. berarti abang pengen kekal Ya. di neraka dong. Berarti. Saya kan bisa Bacain dulu buktikan deh, Allah Bang. mau penyesat. Udah ketemu belum? Baca. Ya, Yang isinya begini bang, isinya Faiza, yang Faiza. Quran surat Faiza, sebelum Al-Ahzab. Nabi berapa? Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dari risalah kenabian dalam pandangan umat Islam adalah seorang rasul. Iya, ayat berapa? Kau bilang tadi banyak kan? Inilah kawan Abang ya, lihat kita ya, bongkar. abang Inilah lihat Islam. ini aku ya, di HP aku Perhatikan ya. teman-teman ya. Abang lihat. Sebentar, perhatikan. Quran Setiap diskusi. maksud abang lihat Selalu isinya. muncul ya cepat. Oh banyak. Abang Oh, coba banyak. lihat surat itunya. Diminta satu aja tengok. Wah, puyeng dia, puyeng. Wah. Coba. Quran Ayat yang surat berapa? Kau minta Al-Ahzab. tadi Abang 33. ngetiknya bener Tidak. nggak? Ngetiknya benar nggak? Kau bilang tadi 21. Tidak. Ya, ya Nggak itu. bisa kau baca ini. Nggak bisa kau baca ini Al-Azab. Ini 21. Nggak bisa kau baca. Coba. Jangan kau buta huruf kayak nabimu. Ayo. Abang lihat ya, abang lihat yang aku nih ya. Nanti dulu. Buka dulu ini. Sok-sok mengasihi saya yang sudah pasti masuk surga. Meja. Aku kalau lihat oten-oten ini bagaimana dia bisa langsung. Udah, fokus, kau fokus. Meja. Kelakuan bapak saya lebih baik daripada Kenapa Nabi bang? Muhammad. Nanti dulu aku. Kelakuan bapak saya lebih baik daripada Muhammad. Amin amin pada Muhammad. Terserah. Ya. Oten mau bilang apa? Karena hatinya itu sudah mati. Hatinya sudah kita fokuskan dia, kita fokuskan. Udah, jangan kemana-mana kau. Tunjukkan ayat. Bagaimana Fokus. Ayatnya yang mana? Tadi kau bilang Dulu ya, banyak. Bang. loh. Iya. Nah, jadi artinya kan kita bisa membongkar Iya, kan? banyak beberapa, tapi aku ini yang aku ambil di Di mana? surat Al-Ahzab. Coba, Bang. Al-Azab ayat berapa? Surat Al-Ahzab dalam kurung 33 ayat 21. Enggak. Ini loh ayat 21 kan ada Ini 7. gimana sih? Kau buka di mana sih? Kau buka di mana itu? Baca Qur'annya saja kawan dia nggak mampu.
Yang namanya dalam kurung 33 itu artinya Al-Ajab surah 33 ayat 21. Gua ajarin kau di sini tentang Al-Qur'anmu, biar kau tahu. Sosok gini mau kasihan sama saya. Isi Qur'anmu aja kau nggak tahu buat membacanya. Ayo, katanya tadi banyak. Kabur. Kabur dia. Mana dia? Katanya tadi banyak. Coba. Lari dia. Kalau tadi katanya apa teman-teman? Banyak. Itulah Islam. Lebih panjang mulutnya. Bisa diikat mulutnya itu. Kepanjangan congor. Tapi nggak bisa membuktikan dengan otak. Itulah selalu mereka lakukan. Setiap kita tanya satu aja mereka langsung ngomong, oh banyak. Oh banyak. Ya udah tunjukkan satu deh. Sampai dia kabur nggak ada satu pun dia bisa tunjukkan. Itulah karakter mereka. Maka saya bilang tadi lebih hina dari keledai liar. Udah bodoh liar pula. Ini masalahnya. Ayo silakan lagi yang naik, yuk. Oke. Tap layar teman-teman, tembuskan 1K. Oke, Gus. Siapa nih? Sulaiman. Sulaiman. Ya bang, ini apa temanya bang? Tadi ada saudaramu. Kamu Islam apa Kristen ini, Bang Go? Saya Islam bang. Oke, tadi ada saudaramu bilang dia kasihan katanya ngelihat aku karena dia merasa masuk surga. Lalu saya bilang, lah sedangkan Nabi Muhammad aja nggak menjamin dia masuk surga loh. Saya bilang, oh banyak ayatnya. Nah, kami minta satu bang, sampai dia kabur nggak bisa ditunjukkan. Nah, bagaimana dengan abang? Boleh kamu membantu itu? Oh gitu ya? Iya, coba abang bantulah. Mana jaminan Muhammad udah masuk surga? Maksudnya umat Muhammad bang ya? Muhammadnya pak, Muhammadnya. Kalau umatnya kan udah jelas dibakar ke neraka kan, surah Maryam 71 kan. Ini umatnya dulu, umatnya. Jadi jangan sampai umatnya kepedean, sedangkan junjungan kalian aja nggak pede, gitu loh. Oke bang, sebentar bang ya. Mas apa ya? Mas apa? Nggak boleh ngomong. Coba Bang Gufsula, ayatnya banyak nggak Bang? Coba, saya nanti bisa pastikan bahwa Nabi itu nggak selamat. Itu dari data A1 Bang. Nah itu kalau saya itu kalau udah ngomong, data udah saya kuasai gitu loh. Beda dengan Islam, selalu ngomong banyak, diminta satu aja main ceret. Ya, kok lama kali nih Bang Sulaiman? Sabar bang. Sabar Alberto, sabar. Kita tunggu 2 tahun lagi. Ini apa yang gitu? Jadi teman-teman tolong di tap layar, di share ya, minta tolong. ya. Jadi buat teman-teman perhatikan, Anda selaku umat jangan kepedean masuk surga. Nabimu aja nggak menjamin dia masuk surga. Lo kalian siapa? Orang tuanya aja masuk neraka, dia bilang, lah kalian siapa? Apakah kalian lebih berharga dari orang tuanya? Mikir. Orang dia juga bilang ahli, anaknya aja nggak bisa menjamin. Pelihara dirimu. Konteks pertanyaan abang yang gimana bang? Tunjukkan sama kami Bang Gub ayat Iya. Quran ataupun dari hadismu yang menjamin dia Muhammad masuk surga. Karena tadi ada Islam percaya dirinya luar biasa. Iya. Kalau dia menganggap dia masuk surga, makanya saya bilang, loh, sedangkan Nabimu aja nggak berani menjamin dia masuk surga. Saya bilang, mana ayatnya? Oh banyak, kata dia, banyak. Kami minta satu aja, kabur dia. Nah, semoga abang bisa lah tunjukkan ya. Kalau saya sih, ya menurut pendapat ulama sih bang. Tuh nggak boleh bang, harus pakai dalil, karena nggak peduli dengan ulamamu. Karena ulamamu pun harus tunduk kepada Al-Quran, betul apa tidak? Betul. Nah, jadi kita harus ada patokannya dulu bang, ada sumbernya dulu. Jangan sampai nanti ku bilang kamu itu umat ulama, tapi kamu nanti nggak terima. Nah itu loh. Jadi kita harus pakai data kalau bicara ini bang. Jangan seperti kentut, yang penting bunyi, padahal bau busuk. Kalau di kekristenan nggak laku seperti itu, dilempar sandal. Tunjukkan dalilnya, mana jaminan Muhammad masuk surga. Jangan umatnya perasaan percaya diri masuk surga, junjungan kalian aja nggak percaya diri dia masuk surga. Kalau saya bisa buktikan Nabi kau sendiri nggak percaya diri masuk surga, saya buktikan itu. Dari Al-Quran saya tunjukkan, bukan dari hadis bahkan, dari Quran. Nah ini raja debat ini, senggol dong. Oke bang, silakan bang, tunjukkan bang. Kamu tunjukkan dulu, yang tadi itu dulu. Kalau kamu udah menyerah baru bilang. Kalau memang nggak ada, bilang oke bang, nggak ada jaminan kepada Nabi kami masuk surga dari Al-Quran maupun hadis, bilang. Baru saya kasih tunjuk ayatnya, bagian saya. Biar dapat poin kita yang diskusi ini bang. Gini bang, kalau Nabi itu kan
Ya sudah dipastikan masuk surga, Bang. Itu yang saya minta, Bang, mana dalilnya? Kalau cuma Om Do doang, ya, pencuri pun bisa mengaku dia masuk surga. Iblis pun bisa dia bilang dia masuk surga. Pakai dalil kita, Bang. Apa dalilmu? Dasar imanmu, kitab sucimu Al-Quran. Di luar dari Al-Quran kau kalau ngomong, berarti kamu itu cuma apa? Bertakia. Kita nggak butuh itu, abangku. Ayo. Dengan gagahnya dia mengatakan, kasihan aku melihat kalian. Hei, kasihani dirimu yang sudah pasti masuk neraka. Tetapi kalau kamu pasti masuk surga, kalau nabimu pasti masuk surga, nggak ada masalah. Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, muncung itu jangan terlalu panjang. Ayo, kita pakai data kalau ngomong. Bukan cuma asal keluar-keluar. Abang naik tapi nggak ada datanya. Gimana? Naikkan yang lain, turunkan dia. Ya, Mas Sulaiman. Ayo. Silakan naik saudara Islam. Tunjukkan sama kami. Kalau Muhammad itu dijamin masuk surga. Tunjukkan dalilnya. Kasihan aku nengok kalian. Azalea. Azalea. Nggak ada nih. Azazel. Azazel. Turunkan. Salah pencet kelas ini. Oke. Henrik. Ayo. Henrik. Henrik. Nah ini lagi salah pencet ya. Ayo yang Islam naik yuk. Bahkan ini si Titan ya. Titan sudah membuktikan dari hadis loh. Bahwa dia sendiri aja nggak menjamin masuk surga. Nanti saya buktikan dari Al-Quran. Titan sudah buktikan dari hadis. Orang-orang Kristen itu cerdas kawan. Menggunakan akal. Bukan asal iman buta, kepedean. Aku kasihan lengok kau Bang Raja Debat. Hehe. Dia yang mau masuk neraka, dia pula ngasihanin aku. Asem. Jagain. 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 Ayo. Ya, Sitorus. Sitorus. Loh, kok nggak ada yang jelas nih? Ayo. Gak ada yang berani naik? Karena kalian sadar nggak akan ada ya? Islam sudah takut dia. Takut Islam itu. Ayo. Silakan dari 500 penonton lebih. Silakan naik Islam. Tunjukkan sama kami bahwa Muhammad sudah dijamin masuk surga. User. Ayo. Selamat malam User. Kan? Lama kok minjem-minjem kan? User. User. Itu baru dia nyari, jangan kayak. Wah. Pantura. Pantura selamat malam. Pantura. Selamat malam. Ya Islam Bang atau Kristen? Gimana? Islam atau Kristen Abang Pantura? Islam. Islam. Oke, ini kita ada narasumber Bang Raja Debat. Silakan Bang Ale. Oke. Raja framing ini sih. Oke, kita lihat Bang siapa yang tukang framing. Tadi saudaramu mengatakan bahwa ada jaminan Muhammad itu masuk surga. Tolong kamu bantu di mana ayatnya, di mana dalilnya. Kalau jaminan masuk surga Islam itu ada Bang, udah jelas. Iya, jangan di mana, tunjukkan. Tadi juga begitu Bang saudara. Banyak katanya, banyak. Kami minta satu sampai mencret dia kabur. Yaudah. Semoga kau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di mana ayatnya? Sebutkan. Kau nggak bisa buka data, kami bantu. Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Oke, bukakan bro. Surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun kalau nggak salah itu bagian-bagian budak-budak yang dikawini itu. Al-Mu'minun. Berapa? Ayat 6. Apa? Ayat berapa? Ayat 10 katanya. Ayat 10. Oh. 9 sampai 11. Oke. Yang di bawah jangan kejang-kejang ya. Lebih bagus kalian naik, bela iman kalian, bela nabi kalian. Kenapa sih dubbing? Kamu lagi ngerekam ya? Kok dubbing ini? Enggak, Bang Titan itu yang doubling. Cek 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, lanjut. Enggak dubbing juga kok. Iya, tadi Bang Titan hidupkan ininya. Oke. Ayatnya jadi double. Oke, Pantura silakan. Ayat 9 tadi. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Coba, serta orang-orang yang melihat sholat mereka. Mereka itulah orang yang mewarisi. Orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Ya. Oh, ini dalam kurung ya? Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Oke. Iya. Nah, terus jaminan pada Muhammad mana? Ya itu Rasul, apalagi Rasulnya jelas masuk surga. Gimana sih? Perhatikan baik-baik ya.
Perhatikan semua buat penonton yang hampir 500 ini. Dengarkan. Umat Islam Dengarkan. masuk surga. Gimana? Dengarkan. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'anmu itu tidak ada satu kata pun bicara surga. Ya, nggak ada. Makanya dalam kurung semua. Itu saya Ya. sudah tunjukin ayatnya gimana itu. Loh, itu Firdaus bukan surga. Itu surga Firdaus gimana? Udah ya, Firdaus jelas ini ya. pun nyontek dari Alkitab ini. Itu jelas. Wah, itu udah ditunjukin framing lagi. Di mana di sini jaminannya? Itu dibaca ayat 9 Oke. sampai 11. Alasannya dia masuk surga apa? Alasannya oke. Itulah orang yang akan mewarisi. Oke, alasannya dia masuk surga apa di sini? Coba alasan dia masuk surga apa? Itu yang astagfirullah. Enggak, alasannya dia masuk surga karena apa? Itu yang memelihara sholatnya. Oke, yang memelihara sholatnya betul? Iya. Oke, tunjukkan titan dulu yang dari hadismu tadi. Hadis Makanya mana kok? Saya sebentar. tanya ini yang di Al-Qur'an gimana? Maksudnya jangan Oke. lari-lari. Sebentar. Jadi kau nggak percaya kepada Muhammad? Jangan Hah? lari-lari, itu udah jelas. di Al-Qur'an. Oh, jangan kau alergi dengan hadis. Kita baca di sini. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sar telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Zaid dan Ayub dari Muhammad dan Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan wahai Rasul. Ingat, ini langsung kepada Muhammad loh. Ya. Tidak juga Tuhan wahai Rasul. Apa jawab si Muhammad? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Coba. Dan kemudian saya bantu kau dari ayat Al-Quran. Ini langsung dari ucapan si Muhammad. Perhatikan ini yang saya besarkan data saya. Ini dari Al-Quran. Perhatikan. Surah Al-Kahf ayat 9. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Al-Quran punya ini. Nah, sekarang nggak apa-apa, saya anggap itu yang benar yang kau tunjukkan. Sekarang, mana yang benar? Yang kau tunjukkan tadi atau surah Al-Kahf ini? Ayo. Artinya di sini kita membuktikan kontradiksi ayatmu. Mana yang mau kita pakai? Surat Al-Kahf ini atau surat yang kau kasih tunjuk tadi? Ini saya sudah dapat 2 poin loh. Dari Quran saya kasih tunjuk Muhammad tidak berani percaya diri masuk surga. Bahkan dari hadis pun tadi sudah ditunjukkan si Titan, dia tidak berani percaya diri masuk surga. Lah kalian siapa? Ayo. Sekarang Al-Quran dengan Al-Quran ini. Yang mana mau kita pakai? Ini Bang, Anda tadi mau tunjukkan ayatnya orang Iya. yang masuk surga. Itu saya Betul. udah jelas. Baik, nah sekarang ini saya kasih tunjuk ayatnya nih. Jelas. Siapa yang Ini saya kasih tunjuk juga ayatmu. Yang mana mau kita pakai sekarang? Ayo, yang mana mau kita pakai? Siapa Surat yang memelihara Al-Kahf ini. sholatnya, dia akan mewarisi surga Firdaus. Itu Iya. udah jelas, Bang. Betul. Anda mau tanya apa lagi? Betul. Yang saya tanya adalah tentang kekhususan atau jaminan kepada Muhammad. Artinya, Bang, kalau Muhammad sendiri aja nggak masuk surga, lah kalian siapa? Itu pertanyaannya. Apalagi Rasulnya udah jelas. Lah, ini kan ada di depan matamu. Saya kasih tunjuk ayatnya loh. Makanya saya tanya sama abang tadi, ayat yang mana mau kita pakai ini, Bang? Ayat yang kamu tunjuk atau ayat surah Al-Kahf ini? Yang mana mau kita pakai ini? Supaya Muhammad ini bagian masuk surga. Yang mana mau kita buang? Yang mana mau kita pakai? Harus ada ini kita buang, ada yang kita pakai. Kalau enggak, kontradiksi dong. Kamu harus akui itu. Ayo. Memang kontradiksi Pak Khalil. Iya, kontradiksi. Makanya kita serahkan sama mereka. Ayat yang mana mau kita ambil ini? Ayat yang mana mau kita buang? Ayat yang mana kita pakai? Ayo. Saya kembalikan Saya kepada lagi di jalan Islam. ini, Bang. Oh, alasannya udah di jalan. Ini saya lagi di jalan ini. Ini yang di jalan. Tapi saya udah dijelasin ya pokoknya itu. Iya, kan saya bilang iya kan, kau tunjukkan, oke. Dan saya juga menunjukkan ayat, maka saya tanya kamu yang mana mau kita pakai, Bang, supaya tidak terjadi kontradiksi. Yang mana mau kita ambil? Ayat apa? Ayat apa? Ayat tentang surga atau gimana? Ayat jaminan Loh. surga atau apa itu? Ini kan soal keselamatan. Emangnya Al-Qur'anmu nggak soal keselamatan? Nggak bicara surga? Gimana sih? Itu udah jelas Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 sampai Iya, makanya ku tanya abang. Kalau karena sholat kau bilang, ya sholat itu kecelakaan loh. Saya buka juga dari surah Al-Mu'minun ayat 4. Nah, yang mana lagi mau kita pakai? Kalau sholat itu jaminan kamu masuk surga, sementara sholat itu kecelakaan. Yang mana lagi mau kita pakai? Kecelakaan gimana maksudnya? Oke, bukakan Titan, surah Al-Mu'minun ayat 4 itu. Surah Al-Ma'un ayat 4. Kau jangan macam-macam, isi Quran udah kukuasai. Oh, Anda loncat-loncat terus. Loh, tidak semua masih nyambung ini masalah surga, masalah keselamatan toh. Intinya kan saya udah Nggak dijelasin. ada, intinya ada kontradiksi, Bang. Ini yang mau harus keputuskan. Yang mana mau kau pilih? Al-Ma'un, surah Al-Ma'un ayat 4.
Kalau orang kafir udah jelas bang ada masuk neraka. Mau Ya, yang kafir itu kan Islam bang. Nanti bisa kita buktikan itu yang kafir itu Islam. Iya, saya juga bisa buktikan. Makanya gini loh bang. Apapun yang mau kebuktikan dari Al-Quran akan saya buktikan juga lawan dari ayat yang kau tunjukkan dari Al-Quran. Saya pastikan itu. Ya. Nah, di sini dikatakan celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Sementara kau tadi firman kamu adalah selamat karena sholat. Yang mana yang mau benar ini? Coba. Belum lagi saya buka nanti surah An-Nisa 142 bahwa sholat kan itu kemunafikan. Artinya bukan sholatmu yang menjamin. Intinya Anda loncat-loncat bang. Udah saya. Lo bukan. Intinya kita bicara tentang keselamatan. Itu intinya. Kita nggak loncat-loncat kecuali tadi dari Al-Quran kita loncat kepada kabur dia. Kakak kabur dia kabur. Pertanyaan si Muhammad, di mana Muhammad surga? Itu mereka itu bisa jadi orang Nasrani. Seperti surat Al-Baqarah 62. Orang Sabiin, orang Nasrani. Kabur ya teman-teman. Tuhannya. Hitung udah 2 orang kabur. Udah 2 orang kabur, nangis, mencret-mencret. Ayo, kasih hadismu tadi, Titan. Hadismu kasih tunjuk, Titan. Hadismu tadi. Sok-sokan dia bilang, aku kasihan udah nengok kalian oten-oten. Dia yang masuk neraka. Samsul ini Islam atau Kristen? Samsul? Islam. Oke. Halo. Halo. Muslim juga ya? Halo. Ya, Islam atau Kristen? Islam. Wih, ini haji. Ada haji. Sebentar nih saya memberikan komentar. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh langsung berkomentar, Saya Pak. mengemukakan hadis Rasulullah, nah. Sebentar, Pak. Bapak udah tahu nggak apa yang kita diskusikan, Pak? Udah tahu, saya mendengar. Oke. Apalah yang kami Nabi kami kan. Apalah yang kami tanyakan tadi? Nah, hadis Rasulullah ketika Rasulullah mau meninggal. Tuh kan nggak nyambung kamu kan? Makanya, Pak, dengarkan. Sebentar, yang saya kami minta dulu. Bapak, Pak, ini bukan pesantren, dengarkan ya. Yang kami minta tadi, Pak, ada saudaramu. Ya. Mengatakan kasihan sekali kalian, aku kasihan nengok kalian. Dia beranggapan kami masuk neraka. Ya, Dan dia betul, beranggapan betul, dia, betul. sebentar dulu. Sebentar, dia beranggapan dia masuk surga, oke? Lalu Ya, saya bilang, betul. bagaimana mungkin kalian umatnya merasa percaya diri masuk surga, sedangkan Muhammad aja nggak pernah mengklaim masuk surga dan dia tidak pernah percaya diri masuk surga. Lalu dia bilang, oh banyak ayatnya. Silakan ayatnya kalau Muhammad itu dijamin masuk surga. Tunjukkan sekarang Pak Kiai. Surah Al-Fatah buka dari 1 sampai 5. Kemudian Buka. saya sampaikan hadis. Ini kan saya mau salat nih. Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Saya sampaikan dulu hadis Nabi. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Bukan kamu ngatur Ini sini, haram Pak. Kita harus pakai ala data. sayyidil anbiya hatta tadkhulal anta wa ummataka wa haramtuha ala sayyidil ummah hatta tadkhul ummataka al-ana taba qalbi. Lalu aku berikan kata Jibril. Hadis berapa itu, Pak? Hadis nomor berapa itu, Pak? Hadis nomor berapa itu? Enggak pernah dalam kitab. Kami Islam Hadis nomor ini, berapa? Kami Islam ini hadis. Tutup mulutmu. Ini sudah ruang publik, bukan pesantren. Sebutkan nomor berapa hadis apa yang kau baca itu. Kau kira kami nggak tahu isi hadis semua? Semua isi hadismu kami kuasai. Sebutkan sekarang. Ayo, hadis apa? Nomor berapa? Jangan kau bertakir di sini macam di pesantren. Kalau di pesantren boleh. Santrimu cuma bilang amin, amin. Di sini jangan coba-coba. Sebutkan hadis apa nomor berapa? Buka mikmu. Ayo. Buka mic nggak bisa dia. Ayo. Mic, Pak. Aldi, jangan ngamuk-ngamuk Aldi ya. Kalau kau ada ilmu Aldi 292 naik kau ke atas, bantu saudaramu ini membuktikan Muhammad masuk surga. Nggak ada guna kau ngamuk-ngamuk. Kita diskusi pakai data, bukan modal kentut. Ya. Kalau kentut asal bunyi bau busuk, pasti saya tendang itu. Ya. Ayo, Pak Haji. Hadis apa nomor berapa? Kita main di hadis dulu nggak apa-apa. Nanti kita main di ayat Quran. Ya. Si Aldi anak mutah ini ngamuk-ngamuk di bawah. Kalau ada ilmu naik kau ya, kubisukan kau anak mutah, anak hasil kondom bocor. Nah, memang begitulah ajaran kau kan, ajaran Muhammad. Cacilah orang-orang musyrikin itu, karena Jibril bersamamu. Nah itu makanya kerja kalian memaki-maki terus. Ayo Pak Haji. Halo Pak Haji. Nah, macet kan? Jangan kau sebutkan sosok kau berbahasa Arab, biar seolah-olah kami ini. Oh iya ya, jangan. Ini udah zaman teknologi, Pak. Jangan kau buat seperti di pesantren. Sebutkan hadisnya, nomor berapa hadisnya kita cek bersama-sama. Ya. Jangan-jangan bukan hadis yang kau baca, tetapi kau menggunakan bahasa Arab dengan karanganmu. Kau karang-karang lah itu lalu kau berbahasa Arab, tapi bukan hadis. Jangan kau coba-coba di sini. Ayo, Pak Haji. Ya. Buka mic-nya pun nggak bisa. Nggak bisa, udahlah. Turunkan. Samsul.
Samsul, Iya, gimana? Islam kan? Islam. Ya udah silakan. Oke, Pak Samsul, langsung dibantu Pak Samsul. Di mana ayat dalil yang menguatkan kalau Muhammad masuk surga? Kalau Muhammad dijamin masuk surga? Ntar dulu ya, nanti saya cari dulu. Iya. Ya, saudara muslim yang di bawah, kalau punya ilmu, merasa berkompeten, naik aja, nggak usah menghujat di bawah, ya. Jangan kau puas-puaskan jiwa kesetananmu itu di bawah. Naik kau di atas. Ini loh dalilnya lo, Bang Raja Debat, Alberto, Titan, ini loh dalilnya. Nah, itu baru kamu mantap. Ya. Tap layar teman-teman, tembuskan 1K. Ayo, 600 orang sekarang yang nonton. Ayo teman-teman, di tap terus, kencangkan. Ini soalnya malam minggu ini, kita gas. Gas. Ayo, Pak Samsul. Iya. Nanti dulu, lagi di jalan ini, belum. Loh, nggak siap. Nah, tadi katanya Bentar, saya lagi di jalan. Satu-satunya untuk menghindari suatu jawaban adalah banyak alasan. Kita kesal loh. Terlalu pede kalian tuh ngomong kasihan sama kami. Justru kami yang kasihan dengan kalian. Kalau penjamin kami itu si pemilik surga. Lah kalian menjamin kalian siapa? Buktikan kalau Muhammad udah dijamin masuk surga. Mana dalilnya? Ayo. Muhammad Ali kalau ada ilmu naik. Namamu aja udah kayak harapan-harapan. Ayo. Ayo, Pak kami Samsul. persilakan. Silakan muslim naik ke komal ini. Pak Samsul. Iya, masih di jalan ini. Ya udah turunkan aja lah. Turun dulu Pak Samsul, nanti kalau udah dapat Pak Samsul naik. Ya. Ayo. Kalau tadi gayanya banyak. Minta satu aja men, ceket. Tapi kalau sandal, iya sandal udah duluan masuk surga, itu benar itu. Ya. Kalau sandal udah duluan masuk surga, ada dalilnya itu. Ya benar kata Carlos ini, kalau sandal si Bilal udah duluan masuk surga. Kelepek. Siapakah itu? Sandal Bilal. Nah, sandal udah masuk surga. Jadi kalian tuh lebih berharga sandal daripada kalian. Advokat. Iya bang. Yo. Islam. Oh ya silakan. Apa itu bang? Ya. Tolong dibantu saudaramu tadi sudah ada beberapa orang turun. Pertama-tama mereka katakan banyak ayat membuktikan katanya Muhammad masuk surga, dijamin masuk surga. Apakah benar begitu Bang Advokat? Sebenarnya begini bang, saya pertanyakan dulu pertama, abang muslim atau tidak, begitu aja dulu. Kami Kristen. Iya, kalau abang Kristen, ajaran agama kami itu ya untuk kami muslim, maka ada ayatnya. Oh, kamu nampak kamu nggak berilmu. Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam semesta, betul apa enggak? Dengar dulu bang. Enggak, jangan kau ajarin saya. Kalau kamu mampu menjawab, jawab. Kalau nggak mampu turun, jangan modal congol di sini. Hei, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oh ya? Oke, sebentar, saya kasih sedikit kesempatan. Oh berarti maksud Bang Advokat. Oke. Gantian ngomong ya, gantian ya. Ini bukan pesantren. Oke, saya ikutin ya. Berarti maksud abang agamamu. Jangan seperti orang gila bang. Oke, saya ikutin dulu. Oh berarti abang itu di Islam, di Islam itu bang ada lakum dinukum waliyadin ya bang. Tafsir sudah karena ada. Kalau nggak bermutu diturunkan aja. Iya. Ini drama. Padahal saya tadi sudah mau mengikuti kemauan dia. Oh lakum dinukum waliyadin. Tapi nggak bisa diam dia kan. Majnun. Keledai liar kamu itu. Usorobnya ilmu usorop. Oh iya nggak apa-apa. Itu seperti itu. Untuk hungkul sia mak aprok aing. Sia. Sebentar ulah sok ngaguntu hungkul sia. Itu ngaguntu sia ngahina nabi kehed. Aing teu ngahina agama sia babeu. Gimana menghinanya? Iya, ini surat apa? Surat apa ini? Surat apa? Iya. Surat apa ini? Apa naon sebutkan babal aku ante loba. Surat sebentar nih. Ya baca. Nih. Dengar. Ini Bandungan nanti baca Quran. Dengar. Coba saya ngetes satu ayat saja silakan terserah gitunya sok baca ku ente kusia. Baca Quran kusia sing benar. Baca Qurannya gitunya. Iya, sok baca itu sing benar. Gitu. Ya.
Masa Quran 13 tahun belajar Al-Quran. Coba, itu surat apa? Belajar Al-Quran. Surat apa? 13 tahun belajar Al-Quran. Satu kali lagi ya. Ini surat apa? Dengar dulu. Dengar. Ini surat apa nih? Ditanya urusan baju dia tanya. Sia dititah maca Quran tiap tadi ku aing. Coba. Nanya surat apa? Babal surat Quran teh panjang loba. Aing lain hafid Quran. Itu siapa yang satu ku aing dibaca gitu nya. Dia nyaho teh maca Quran bisa. Hah? Ampun itu sebenarnya kita bagi Nabi. Kayak teh ya dengekeun tuh sia. Iya tuh sia baca lain. Coba, apa itu? Coba apa itu? Bukan suruh nyetel handphone, suruh baca. Baca tuh sia. Tiada sanggup dia saudara. Raden Siar Langit, tiada sanggup. Dia sanggup sih ya, macaku nyebutkan surat huruf. Tiada sanggup menjawabnya. Huruf tapi dia sanggup. Tiada sanggup. Itu sanggup ya, lu tiada sanggup. Lu nggak mampu. Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Nggak mampu nggak tidak ente? Jauh sangat mampu. Sangat mampu. Buat apa kita nggak lomba-lomba baca? Kita lomba memahami isinya. Mau bagaimana memahami isi Al-Quran? Sekarang yang penting bagi kita apa? Isinya atau lomba baca hurufnya? Apa gitu? Isinya harus paham baca Quran. Mau bagaimana memahami intinya? Karena memang mereka sudah terdoktrin, teman-teman. Mereka ini apa? Mereka didoktrin bahwa apa? Membaca Al-Quran dapat amal. Jadi seperti ini si Raden Siar Langit ini, dia baca Quran bukan mau paham isinya, bukan mau paham isinya. Dia membaca Al-Quran dengan tujuan biar dapat amal, bukan mau tahu isinya. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. Ya kan? Quran 13 tahun tiada sanggup dan tiada mampu dia. Oke, baik. Cukup ya. Islam KTP yang nggak belajar yang nggak ngaji mungkin ketipu. Baik, sekarang saya turunkan dulu Siar Langit. Nanti ambil air minum dulu ya. Nanti ambil air minum terus minum air dulu ya, biar tenang, biar jinnya kembali dulu ke gua. Oke, kita urusi aja agama itu sendiri. Urusi kuciah. Aduh, berat memangnya berat ya. Kamu silakan. Coba Muslim datang ke sini dan berkata untuk membantah saya tentang apa yang telah terjadi. Silakan. Neng Fahma. Silakan nyalakan kamera Neng Fahma. Silakan Neng Fahma. Ya, silakan Neng Fahma. Ini kayaknya kemarin pernah datang ke sini. Iya Bang, pernah. Ya, Neng Fahma, betul nggak yang saya katakan bahwa kalau umat Islam bahas agama orang lain namanya dakwah. Kalau orang Kristen bahas agama Islam namanya penistaan. Betul nggak? Betul nggak? Jangan gini Bang, jangan memvonis penistaan dulu. Kita itu mendengar, melihat apa yang mereka bicarakan, gitu loh Pak. Jadi tidak moro-moro kami itu membilang mereka itu adalah menghujat atau apa menista. Coba, apakah pernah saya mengatakan sebuah narasi-narasi penghujatan atau penistaan? Coba katakan. Coba. Ini yang mau dibahas, ini abang apa yang lain? Enggak, kan banyak orang di kolom komentar katanya ini menghujat, ya kan menghujat. Di sebelah mana menghujatnya coba? Gini loh Pak. Kalau menurut saya abang memang tidak menghujat, tapi abang itu salah mengartikan aja, salah memahami. Di mana yang salah memahaminya di mana? Oke, ini ya. Jadi kalau abang mengatakan bahwasanya misalkan orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, yang itu ya. Gitu. Loh, gimana masa diulang-ulang lagi? Iya, enggak gini bang. Abang kan bertanya ini. Kok menurut kan saya? Abang mau nanya nggak? Mau saya jawab nggak? Oke, Neng Fahma. Menurut Muhammad, mau saya jawab nggak? Gini, menurut Muhammad kalau seseorang, menurut Muhammad, aduh, udah suaranya berisik. Coba dengarkan dulu. Suara saya terdengar atau tidak? Saya dengar. Tadi kan Anda bertanya sama ini menurut saya. Muhammad nih, menurut Muhammad. Jadi saya akan menjawab. Kalau Anda ingin mendengarkan, saya jawab. Kenapa Anda takut saya buktikan bahwa kalian menuhankan Muhammad? Gimana sih? Iya, aku kan udah mau menjawab itu kan. Enggak, menurut Muhammad, kalau ada seseorang lebih mentaati ulamanya daripada mentaati Allah, namanya menuhankan ulama enggak? Makanya saya jawab dulu. Apa ini mau dijawab apa enggak? Oke lah, perbaiki dulu berisik. Suaramu berisik, backgroundmu. Aduh, berisik. Oke, kita kasih naik lagi ada Valdite. Lebang namanya.
Ya, silakan. Valdite. Valdite 94. Bentar bang, pakai baju dulu. Gimana? Pakai baju dulu, soalnya lagi pakai kaos kutang bang. Kenapa tidak pakai baju dari tadi bang? Saya turunkan dulu ya. Silakan teman-teman kalau naik ya. Teman-teman kalau naik, pastikan teman-teman siap ya, siap. Jangan baru datang, baru pakai baju bang. Jangan gitu. Siap. Ini yang tadi nih, Dos. Silakan nyalakan kamera. Oke. Tadi kamu udah datang kan? Udah. Gini Dos, begini Dos. Banyak orang yang salah paham. Banyak orang salah paham, ya kan? Melihat channel ini, katanya channel ini tuh menghujat, menista. Saya bilang, kalau orang Islam bahas agama Kristen, kok namanya dakwah. Sementara kalau saya orang Kristen bahas agama Islam, kok namanya menista, itu gimana jalan ceritanya? Nah, tadi yang kau tulis tadi menuhankan itu kan menista juga. Mana ada orang Islam? Oke, baik. Menurut Muhammad nih, kalau seseorang lebih taat kepada ulamanya ketimbang taat kepada Allah, namanya menuhankan ulama nggak? Menurut Muhammad? Tidak. Nah, makanya kau nggak pernah. Ini kutanya sama kau. Kau taat sama ibu bapakmu nggak? Taat nggak? Apakah ketaatan saya kepada orang tua saya melebihi ketaatan saya kepada Yesus? Enggak. Kok macet? Macet. Kok macet, Dos? Sebentar, tadi masuk telepon tadi. Sorry. Alasanmu terus, Dos. Gini. Aku mau kau jawab dulu. Suara aku sudah kau macet-macetin. Kau bikin suaramu macet. Enggak. Ibu bapakmu. Taat berbatas. Kau taat nggak sama ibu bapakmu? Taat berbatas. Berarti kau menuhankan ibu bapakmu juga. Kau berarti taat dalam pengertian menuhankan ibu bapakmu juga kan? Taat berbatas. Kenapa harus ada kata berbatas? Tadi kan kau bilang taat. Oke. Kata-kata tadi taat. Baik, dengarkan. Bisa dijawab? Bisa dijawab, Dos? Bisa aku jawab, Dos? Coba jawab. Tadi kau tanya sama saya. Boleh? Apakah kau taat kepada orang tuamu? Ku jawab. Taatku kepada orang tuaku berbatas. Contoh, kenapa aku bilang berbatas? Gini. Kalau orang tuaku bilang begini, ceraikan istrimu. Saya nggak perlu taati. Artinya apa? Ketaatan saya kepada orang tua saya berbatas, bukan mutlak. Nah, itu udah menjawab sendiri tadi. Sekarang bertanya, ketaatan Muslim kepada Muhammad berbatas nggak? Tidak berbatas. Nah, itu makanya aku bilang kau menuhankan dia. Konteksnya berbeda kayak kau bilang tadi. Kayak kau bilang tadi, beda lah. Gimana dulu? Dengar Dos. Kalau keadaan kamu kepada Muhammad, bisa nggak kau bantah ketika dia memerintahkan kamu melakukan sesuatu? Dengar dulu, Dis. Kita masuk konteks. Dijawab dulu, Dos. Kau jangan lari kemana-mana, Dos. Dijawab dulu. Nggak lari. Masih pada dasar taat tadi. Taat itu bukan berarti menuhankan. Oke, baik. Sekarang gini. Kalau kau patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah iblis, maka yang kau tuhankan Allah apa iblis? Kan kau berbelit lagi kan? Kau jangan berbelit. Jawab dengan singkat. Jikalau kamu patuh, taat, tunduk, mengikuti iblis, maka siapakah yang sedang kau tuhankan? A. Allah, B. iblis. Aduh, kalau yang berat. Berat. Bisa jadi contoh, Bos. Berat. Ya, kau nggak ada ilmumu. Di bawah kalau nggak di bawah. Kalau saya mentaati orang tua tanpa batas, dia suruh saya lompat kau dari jurang, lompat. Ceraikan istrimu, ku ceraikan. Itu iya, saya menuhankan orang tua kalau kayak gitu. Cuma saya kan nggak begitu. Saya nggak begitu. Ketaatan saya kepada orang tua saya berbatas. Berbatas gitu loh. Nah, jika kamu telah memperlakukan seorang manusia, mentaati manusia, tidak ada lagi batas-batasnya, itu namanya kau menuhankan dia. Gitu loh. Contoh. Ada orang namanya Udin. Ya kan? Nah, ketika Udin ini ngomong, lompat kau ke jurang, lompat kau. Ceraikan istrimu, kau lakukan. Abis ini kau menggarong, kau lakukan. Itu kau jadikan dia sebagai Tuhanmu, itu namanya. Paham nggak kamu? Kau sudah membuat dirimu dikendalikan oleh dia. Nah, makanya saya punya gambar bagus nih untuk menyadarkan kamu. Nih, kamu tinggal jawab aja ini nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim nih? Yang ngontrol seorang muslim itu siapa?
Yang membuat muslim itu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, terus keluar pakai kaki kanan, terus jam segini harus pergi ke sini, jam segitu ke sini lagi, terus ngambil air kumur-kumur, terus panjangin jenggot, terus celana harus cingkrang. Yang membuat seorang muslim jadi seperti itu siapa coba? Saya tanya dulu kamu. Gitu loh. Kau renungkan dulu. Kalau ilmumu masih baca-baca huruf-huruf aja, ngapain kau ke sini? Pantesan kau kepaham. Jadi nih, misalnya nih saya balik, siapakah yang mengendalikan seorang Kristen? Maksudnya orang Kristen bukan KTP ya. Itu harus Roh Kudus. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka Roh itu mengendalikan dia. Kemana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah. Makanya seorang Kristen wajib harus hidup dalam keadaan seperti itu. Menjadikan Roh Kudus sebagai tuannya dia, sebagai Tuhannya dia yang mengendalikan dia. Ketika hidup seorang Kristen sudah dikendalikan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, maka di saat yang sama pula dia sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya, dan Bapa juga sebagai Tuhannya. Gitu loh. Jadi cara menuhankan Bapa di surga itu dengan cara menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan juga. Menuhankan Bapa itu sama, menuhankan Roh Kudus, menuhankan itu sama. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan atau Tuhan yang lain, bukan. Gitu loh. Nah, sekarang seorang muslim hidupnya harus dikendalikan siapa? Ayo, naik ke sini. Jelaskan. Kalau kau belajar agama cuma baca-baca huruf, go. Ya. Nggak bisa, nggak ketemu obrolan kita. Jauh ilmumu masih di bawah ya. Yuk, saya kasih kesempatan kepada muslim naik bagus-bagus. Ayo, kita diskusi. Aldi Setia. Yuk, sekarang. Ini Aldi Setia ini sudah menyematkan gelar kepada saya. Ini katanya saya itu sebagai Syekh Edis TV Al-Amriki. Ya, Aldi Setia. Salam, selamat sore Bang Idis. Selamat sore. Oh, ini bukan lain lagi nih, bukan ini. Kupikir. Ya, Bang, muslim Bang. Oh ya Bang, ya lanjut. Oke, Bang, apa yang membuat penonton yakin bahwa Anda betul-betul seorang muslim? Coba. Maksudnya apa gimana sih? Siapa? Karena muslim itu cara ngecek muslim atau enggak katanya bacaan Al-Qur'annya. Coba Bang, coba bacakan atau bacaan sholat atau apalah coba. Tidak, kalau ingin mengecek sebagai orang ya, Islam. Ya, kita ikutin yang awam Bang. Karena kan orang awam kan banyak begitu. Jadi kita ikutin yang awam dulu. Coba Anda bacakan surat atau bacaan sholat atau apa supaya orang betul-betul menyimpulkan bahwa Anda bukan orang nyamar. Silakan. Oh, tuduhan umat Islam bahwa saya itu adalah orang-orang menyamar. Ya, begitu. Banyak yang mengatakan bahwa Anda ini nyamar, bukan Islam. Coba buktikan dulu. Syahadatkah atau apa? Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi itu Bang kan anak kecil itu. Baik. Enggak apa-apa karena kan penonton kan begitu. Penonton kan banyak kan orang awam. Oke Bang. Sekarang saya tanya Bang. Setujukah Anda bahwa Islam menuhankan Muhammad? Iya, memang Muhammad itu Tuhan, Bang. Nah, lihat. Coba, bagaimana cara menjelaskan kepada saudara-saudaramu muslim? Silakan. Makanya saya nonton mulai tadi ya. Bagi orang-orang Islam naik ke sini ini termasuk orang-orang yang bukan Islam menurut saya. Ya. Kenapa? Termasuk yang tadi si Rasid, siapa selepas si Rasid itu siapa lagi yang sampai ada yang gambar senjata api itu tadi? Itu sebenarnya bukan Islam, yang sebenarnya itu Islam KTP itu orang. Ya. Karena dia hanya pintar tapi tidak tahu kebenaran dalam kepintaran itu. Ya. Makanya jadi umat Islam harus mencari kebenaran dalam Al-Quran, bukan menghafal. Ya. Bagi orang-orang yang menonton orang Islam di bawah, jangan sampai hanya menghafal, tapi tidak tahu kebenaran Al-Quran seperti apa. Padahal Al-Quran itu, kalau memang diperdalami, cukup dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Ya. Makanya siapa tidak mempertuhankan Muhammad itu Islam KTP namanya Bang Idis. Dengar tuh. Kalau Anda tidak menuhankan Muhammad, berarti kamu Islam KTP menurut Aldi Setia. Tapi saya setuju dengan Aldi Setia karena dia berdalil. Bagi seorang muslim, Anda itu harus hidup menurut apa yang kata Muhammad katakan, betul? Iya, karena hadis sudah mengatakan di hadis lain, jika tidak karena kau Muhammad ku tidak kuciptakan alam semesta ini. Itu sudah ada dalilnya itu.
Dan juga ada di dalam Al-Quran juga Allah berselawat dengan para malaikat kepada Muhammad. Artinya menunjukkan bahwa Allah itu bahwa Allah itu Muhammad itu adalah Tuhan. Itu artinya. Tapi mereka tidak sadar semua itu. Gimana sih? Sudah jelas Al-Quran mengatakan ya bahwa Allah berselawat dengan para malaikat. Artinya Allah itu menugaskan Muhammad itu adalah Tuhan. Itu maksud. Tapi umat Islam ini tak tahu apa yang dibaca. Termasuk orang tadi itu yang menggambarkan pistol di profilnya itu pun termasuk orang-orang pintar menurut saya, tapi tidak benar. Tidak benar. Ya, itu saja yang saya sampaikan Bang Idis. Tolong setiap live tolong cerdaskan umat Islam ini semua biar sadar. Baik. Terima kasih Bang Aldi Setia. Kan ada, jangan dibilang ada beberapa. Kalau kurang lebih 16 Bang, 16 Bang Aldi Setia, muslim yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya. 16 muslim. Selama saya diskusi 6 bulan saya mulai aktif di TokTok, 16. Bisa saya sebutkan nama-namanya. Aldi Setia 1, Neflos 2, kemudian Asmadi Munte, terus Faisal Khan, terus apa lagi? Banyak. Terus itu yang dari mana? Yang dari provinsi apa itu namanya? Duh, lupa saya. Perempuan itu ada, saya upload di YouTube. Untung kita ada cadangannya di YouTube, ya. Ya ada, kita simpan semua videonya. Terus Reza, teman-teman. Rashid juga mengakui Muhammad itu Tuhan. Rashid itu tidak sepenuhnya. Iya, dia masih takut sama orang. Karena dia tidak mengerti tentang Tuhan. Iya, dia takut sama orang awam itu. Kata si Rashid kemungkinan Sang Maha Pencipta. Padahal bukan yang kata Tuhan itu bukan Sang Maha Pencipta. Bukan. Sama sekali kata Tuhan itu tidak merujuk kepada Sang Pencipta. Kata Tuhan itu maknanya sesuatu yang kepadanya kamu harus menaklukkan diri. Iya, betul. Itu maksud arti kata Tuhan atau Tuhan itu sama. Dan itulah kebenaran dalam Al-Quran sebenarnya yang dikatakan Muhammad itu. Kalau di dalam Kristen yang bernama Yesus saja berbeda nama doang sebenarnya itu. Ya, tapi problemnya Bang, di dalam iman kami, jadi Muhammad itu sosok yang ingin menyamai Yesus. Makanya menurut iman kami ya, menurut iman kami dia itu sebagai Mesias palsu. Menurut iman kami Bang, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Rashid nih misalnya nih, kalau teman-teman mau nonton ya nih. Ini Rashid sudah bilang begini, Rashid yang kalian bangga-banggakan itu nih. Ini kata Rashid nih. Rashid, betulkah bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Betul. Oke, sekarang coba kamu buat pengakuan. Muhammad adalah robnya umat Islam. Silakan. Muhammad orang yang kami muliakan. Belit dia kan, berbelit. Karena dia memang takut sama Juma. Oke lah, Bang Ali Setia. Oke Bang. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke baik Bang. Oke, terima kasih Bang Ali Setia. Terima kasih. Itu ya teman-teman. Jadi banyak muslim yang mengaku itu. Gitu. Jadi di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran, kata Tuhan itu maknanya seperti itu. Lawan kata dari Tuhan itu hamba. Gitu loh. Orang muslim yang baru balik usia 15 tahun dan dia harus belajar tentang Islam, dikasih Al-Quran secara terjemah yang mungkin dia paham, maka ada ulama yang membantu untuk menafsirkan maksud dari tujuan Quran dan hadis itu. Jadi ada asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya. Ibarat kata kita mau beli gorengan itu udah dibikin tuh di pinggir-pinggir jalan, udah dipermudah. Kita tinggal aja, tinggal pakai. Kalau bab sholat ada. Kalau kita mau cari bab niat, bab itu kan harus menggabungkan dulu dari hadis dan Quran. Sementara ulama sudah membuat yang mempermudah gitu, membantu kita karena mereka mempunyai alatnya. Karena Al-Quran itu bukan hanya terjemahan yang langsung dibaca dipahami. Ada ilmu ba'ade, mantik, bayan, balaguhnya gitu, bahasa-bahasanya ada ayat mukammat, mutasyabihat. Itu kan harus butuh penjelasan Bang Edis. Ibarat kata kalau ada orang yang nolak ulama, saya mah nolak ulama. Ya udah, kamu nggak usah beli gorengan, kamu bikin sendiri minyaknya, kamu olah sendiri tepung terigunya, kamu wortelnya tanam sendiri. Bisa nggak? Kalau bisa silahkan gitu. Baik. Bang Edis. Boleh saya tanggapi Bang? Nih gitu. Baik. Boleh. Ya, makanya saya bilang tadi Bang, itulah bahwa Abang ini sudah teracuni oleh ulama-ulama. Sehingga apa? Sehingga Anda menganggap bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami. Seolah-olah Allah itu tidak mampu menggunakan bahasanya, menggunakan kata-katanya sehingga dimengerti oleh manusia. Anda harus perlu manusia lain untuk menerjemahkannya. Sebentar, biar saya selesaikan. Jawabannya Pak Edi satu. Sebentar, biar saya selesaikan. Gini, tadi kan saya sudah buat perumpamaan, Pak. Kalau kita main ke rumah teman kita yang punya balita, anaknya ngomong, amanya. Nah, kita tanya emaknya, itu anakmu ngomong apa? Ah, dia jelasin, oh dia ngomong begini-begini. Karena apa? Karena seorang anak kecil ketika menyampaikan kata-kata maka akan belepotan dan tidak bisa dipahami. Masakan Anda menganggap Allah
sebagai sesuatu yang menciptakan langit dan bumi, tidak mampu menyusun kata-katanya sehingga mudah dimengerti. Padahal Al-Quran berkata, Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Makanya saya bilang, Bang, sekarang umat muslim tidak percaya sama Al-Quran, percayanya sama katanya ulama. Tapi sekarang begini, kita kasih 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya kan? Sekarang masalah tata cara sholat aja dah. Tata cara sholat. Oke. 4 mazhab beda-beda, Bang. Masalah kunut dan gak kunut sampai sekarang belum kelar. Masalah takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang di sini, depan begini. Ya kan? Beda-beda, Bang. Padahal apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi kalau umat muslim, sholat itu begini dan begini. Apakah kalau begini dan begini bisa mencegah perbuatan mungkar? Gitu loh, Bang. Ternyata begini dan begini itu tidak pengaruh. Dia itu mencegah perbuatan mungkar atau tidak. Makanya, Bang, ketika saya pelajari agama Islam sibuk dengan ritualisme fisik. Sedangkan Yesus mengajarkan bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya di dalam kekristenan, Bang, di hati kita ini rumahnya Tuhan. Ada lagunya. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada. Ya kan? Disitulah kau berada. Nah, sedangkan umat muslim, bait Tuhannya di Arab. Jauh, Bang, bait Tuhannya. Padahal tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Makanya rohnya itu supaya tinggal di hati kita. Sehingga kita melakukan kehendak-kehendak dia. Nggak perlu begini, cuci tangan buat apa, Bang? Fungsinya buat apa? Udah saya jawab, Bang Edis ya. Mandi, Bang, pakai sabun. Iya, saya jawab, boleh nggak? Silakan. Bang Edis itu terlalu fokus pada gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan ya olahraga juga, gerakan-gerakan mah ada. Tapi substansi nilai dari sholat itu bentuk penghambaan kita. Makanya dalam sholat itu ada kalimat inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah penguasa alam. Jadi substansi dari sholat itu bentuk penghambaan. Saya serahkan ibadah saya ini, bentuk penghambaan ini, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Bukan hanya sebatas gerakan-gerakan saja, Bang Edis. Itu ada hal yang intim antara kita dengan Tuhan itu seperti itu, Bang Edis. Jadi Bang Edis nilainya hanya sebatas gerakan saja. Dan tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang semakin belajar Al-Quran akan semakin ngaco. Gini, Bang Edis, pahami dulu Al-Quran, dalami dulu setiap maknanya, tafsirannya, arahnya kemana. Bang Edis akan bisa menemukan keindahan mutiara dalam Al-Quran tersebut. Bang Edis juga belum belajar Quran, mau mengomentari Al-Quran. Jadi 13 tahun, Bang. 13 tahun di mana, Bang Edis? 13 tahun. Kan saya ceritain tadi, Bang. Masa saya ceritakan lagi? Iya kan? Coba gini ya, yang mudah saja. Huruf idhal ada berapa? Huruf idhal ada berapa? Kalau belajar Quran. Makanya, Bang, pertanyaan Abang itu faktain apa aja hurufnya? Baik. Ini makanya muslim seperti ini. Makanya kita nggak nyambung begini. Saya itu katanya udah belajar 13 tahun. Sebentar dulu, Bang. Ya udah silakan. Gini ya, saya itu ketika mempelajari Al-Quran pertama kali dulu seperti itu. Nggak boleh kamu baca kul huwallahu ahad, nggak boleh ahad, harus kul huwallahu ahad, harus begitu. Loh, saya bilang, tapi saya nggak ngomong karena saya kan nyegani, kan nggak enak kan. Dalam hati saya begini, loh, saya itu bukan mau belajar qalqalah, bukan mau belajar tajwid, ya, bukan mau belajar tartil, bukan mau belajar bagaimana saya membunyikannya seperti orang Arab, bukan. Karena apa? Karena di dalam iman Islam membaca huruf-huruf itu akan mendapat pahala. Tapi niat saya belajar Al-Quran bukan itu. Niat saya belajar Al-Quran untuk mengerti apa isinya, maknanya. Makanya saya sibuk mencari artinya, bukan sibuk menjadi seperti orang Arab. Dan maknanya itu bisa digapai dengan alatnya, Mbak Edis. Ibarat kata mau mancing, itu harus punya alat dong. Alatnya itu ilmu nahu, mantek, ba'ani, balago, untuk menggali itu. Jadi maknanya itu hanya sebatas makna yang nggak bisa ditafsirkan dengan makna letternya aja gitu, Bang Edis. Baik, saya jawab ya, Tadi umat muslim mengklaim bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami dengan ilmu-ilmu, ya, dengan mengatakan harus paham 15 cabang ilmu, nahu, sorob, mantik, balago, dan sebagainya. Bang, walaupun abang belajar nahu, sorob, mantik, balago, dan sebagainya, sekarang, Bang, kalau kita uji, coba apa arti alif lam mim? Gak ada yang bisa, Bang. Gak ada yang bisa. Makanya saya bilang, itu adalah kebohongan yang terus-menerus didengungkan, akhirnya semua muslim percaya bahwa untuk memahami Al-Quran harus belajar nahu sorob. Padahal di dalam Al-Quran apa dikatakan? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Suruh nanya, Bang, kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Ahlul kitab, ya. Iya, sekarang tapi ahlul kitab yang dulu, Bang, yang orisinil. Nah, ini mulai nih. Mulai nih, Bang, di dalam Al-Quran. Masih orisinil gak itu Injilnya? Oke, baik. Gini, Bang. Di dalam Al-Quran disebutkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Sebelumnya. Tapi apa Termasuk yang rukun dilakukan? iman percaya dengan kitab-kitab, Bang. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh umat muslim? Justru umat muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya sampai sekarang masalah kunut dan tidak kunut nggak beres-beres. Loh, di dalam Al-Quran itu kepada kitab sebelumnya. Tapi kata ulama harus baca kitab ini, syekh ini, kitab ini. Akhirnya apa? Makanya saya bilang, apakah umat muslim membaca kitab sambil koprol? Kan tidak mungkin. Sehingga yang disuruh beriman kepada sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Justru karena membaca Quran ini, karena di Quran ada tentang cirian Nabi Muhammad gitu ya, ciri-ciri Nabi terakhir yang akan diutus. Dan orang-orang kala itu, ahlul kitab itu tidak menginginkan Nabi terakhir itu dari golongan orang Quraisy ini, Itu orang fitnah Arab yang ini. keji, Bang. Maka dirobeklah sebagian lembarannya dan dihilangkan. Makanya oleh sebab itu udah nggak orisinil lagi, Bang Adis. Waduh, ini fitnah yang keji. Gini Bang, Orang ada di Qurannya. Oh, nggak ada Bang. Gini, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil itu dirubah-rubah atau dipalsukan. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Justru yang ada di dalam Al-Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara, nah ini kalau saya mengutip kata Ustadz Nababan, ya dia bilang begini, tidak boleh berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik, nggak boleh, harus dengan cara yang terbaik, kata dia. Al-Quran memerintahkan, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, katanya, yang paling baik, ya kan? Kecuali dengan orang-orang jalim di antara mereka. Katakanlah, diperintahkan ini, katakanlah kepada para ahli kitab, kami beriman kepada kamu, kepada yang diturunkan kepada kamu, dan yang kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu, dan kepadanya kami berserah diri. Itu kata Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran berkata kami beriman kepada yang diturunkan kepada kamu, sementara umat muslim zaman now tahun 2025 malah mengatakan kitab yang diturunkan kepada kamu dipalsukan. Ini makanya saya bilang umat muslim sekarang sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran, ya karena memang niatan baca Quran cari pahala, bukan mau cari tahu, Bang. Berat itu. Maka di sininya letak diwajikannya menuntut ilmu itu, ilmu agama itu gitu, Bang Edis. Karena ada alatnya untuk menggalinya. Loh, sekarang begini, di dalam Al-Quran kalau baca terjemahannya doang itu nggak nyambung, Bang Edis. Susah orang nangkepnya. Oke, coba jikalau terjemahannya salah, mohon dikoreksi, yo. Kalau ini saya senang. Coba buktikan bahwa terjemahannya kurang tepat, begitu, yo, coba. Seperti gini, innallaha 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di aras. Coba artikan, jelaskan itu. Itu ayat. Ya, kalau bukan masalah itu, Bang. Kalau itu kan masalah internal muslim. Gini, yang dimaksud dalam diskusi lintas iman, ya kan? Karena itu pun berdebatan juga gitu loh. Makanya saya bilang itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Apakah Allah di atas arsy-Nya? Apakah Allah menempati ruang? Kan begitu. Itu sampai sekarang belum kelar-kelar itu debat muslim itu. Udah kelar. Belum. Ada ulama yang menakwilnya. Sekarang begini, justru di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Kok malah ditakwil-takwil seolah-olah tidak percaya kepada Allah. Nah, sekarang begini. Ini salah satu fitnah yang akhirnya dipercaya oleh banyak muslim. Dikatakan begini, bahwa tanda kenabian itu adalah berupa di punggung, ya macam tai lalat atau tompel begitulah. Itu Bang Edis data keterangannya di mana itu? Kan tidak tahu. Oh ya udah sharing aja, jadi tidak. Oke, baik. Iya, itu gini sebentar ya. Cari dulu. Wah, saya kalau ini masalahnya kita lagi nggak bahas itu, Bang. Enggak, masalahnya saya juga nggak tahu gitu, makanya ingin tahu. Silakan. Ya, kita cek ya apakah masih ada nih. Misalnya nih ya, coba kita dengarkan sebentar. Jadi ini maksudnya aja gimana tuh? Itu juga disebutkan nabi, setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Macam tompel kan? Macam tompel kan? Terus. Iya, terus tompel. apa tuh? Bang, mana ada Bang tanda kenabian tompel? Yang bener aja tanda kenabian tompel. Bang, tanda kenabian. Jikalau dia berbicara atas namaku, terjadi. Itu tanda kenabian. Contoh. Saya bilang, besok jam sekian akan ada gempa bumi dan akan ada tsunami dan begini. Kejadian. Itu tanda kenabian itu. Tanda kenabian adalah ketika dia bernubuat akan sesuatu, maka perkataan itu terjadi. Itu Bang tanda kenabian kok tompel. Mungkin itu lebih ke tanda fisiknya, Bang. Tapi kan ada yang namanya irhas, tanda-tanda calon nabi itu ada. Dia mempunyai keajaiban di luar nalar yang disebut dengan irhas.
Tapi gini lah Bang, intinya begini, memang banyak orang itu kan beragama hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan. Nah saya ini Bang, saya ya berpetuah lah atau menasehati gini. Ketika saya menghabiskan waktu saya ya mempelajari Bible, mempelajari agama Islam, ya terutama Al-Quran, saya dapati Bang bahwa ya saya panggil Anda untuk pergi kepada jalan yang benar. Karena Anda masih tiap hari berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sementara Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus firman Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Sementara Muhammad bukan firman Allah yang menjadi manusia. Bukan firman Tuhan. Sedangkan Muhammad saja berkata, dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Betul? Pernah ada satu percakapan antara dua muslim menceramahi siapa itu ahli tafsir Al-Quran di Indonesia, asal Indonesia, Pak Quraish Shihab. Apa kata Quraish Shihab? Tidak benar. Tidak benar bahwa Muhammad sudah dijamin masuk surga. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa disuruh mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ya, sebentar Bang. Nih, saya bacakan ayat Qurannya. Kalau saya ngomong harus ada dasarnya Bang. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9. Bisa Bang cek. Katakanlah. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Muhammad sendiri disuruh ngomong begitu. Dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Lalu bagaimana mungkin umat muslim mengarang-arang cerita bahwasanya sahabat begini dijamin masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga. Dia Muhammad disuruh ngomong nggak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Banyak bodak. Bang, ada anak-anak nih Bang. Kita bisa di ban sama TokTok ini. Iya, makanya. Mungkin nanti sambung lagi Bang ya. Sambung lagi Bang Eris. Oke, terima kasih Bang. Bang kasih Bang. Anak langit sudah mampir. Terima kasih Bang. Besok mampir lagi. Hai. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Asmadi Munte. Ya, Asmadi Munte. Halo Asmadi Munte. Silakan nyalakan kamera. Kita nyalakan kamera dulu. Wah, kalau ini Ustadz beneran ini. Cuman saya masih takut dengan jamaah Islam yang awam-awam. Halo Edis, pintar, pintar gimana kabar? Maksudnya sehat Dis. Oh ya Dis, video hasil diskusi kita kemarin rupanya udah ada Edis upload ya. Saya lucu juga melihatnya itu. Oh bukan saya upload itu, orang-orang. Jadi bahkan siaran kita sekarang ngomong ini di live kan di beberapa channel YouTube, gitu loh. Walaupun tanpa izin saya dan gara-gara mereka ya YouTube kita tidak monet. Oke, jadi gini ya Dis, kan kalau sekarang kan kita sudah ada sediakan Al-Quran original text ini Dis ya. Kita penasaran dengan kata-kata Edis, Al-Quran itu dibaca, dipahami, bukan ditanyakan kepada ulama. Nah, ini keren. Nanti kita bahas juga tema Edis ini menarik juga kita bahas. Ini saya bukakan Al-Quran yang masih original text. Coba nanti buktikan Edis, betul nggak Al-Quran itu dibaca, dibuka, dipahami tanpa tanya kepada ulama. Saya penasaran itu Edis. Silakan. Oke, kita balik kamera dulu ya biar kita bukakan ayatnya ya. Silakan. Saksikan teman-teman ya bagaimana Edis menanggapi. Kita balik kamera dulu. Edis jangan itu, nanti buka terjemahan. Ini kan kita kan. Oh enggak, saya buang dahak dulu karena tenggorokan saya agak berdahak. Silakan. Oke, Edis. Ini kan kita penasaran juga kan Edis. Yang namanya ilmu pengetahuan itu perlu. Kadang yang dibilang Edis itu kan katanya Al-Quran dibuka, dibaca, dipelajari, bukan tanya pada ulama. Nah, itu ngomongan si Edis. Oke, Edis, coba dulu baca, kemudian kamu jelaskan kalau lomba-lomba baca, ini mohon maaf nih. Ini kalau lomba-lomba baca, terus terang saja saya tidak berminat. Bukan lomba baca loh Edis, menyangkut dengan pernyataan ya, silakan Edis. Silakan. Bukan ditanya kepada para ulama. Bahwasanya Al-Quran itu kalau dibaca harus melalui tafsir para ulama. Di mana? Di sini kita akan membuktikan bahwasanya orang tidak akan bisa memahami Al-Quran itu kecuali dia sudah tahap ulama. Arti ulama kan artinya ilmunya luas, jamak daripada berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia ya? Artinya gini Edis ya. Sebentar Asmadi Munte. Berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia tapi hanya untuk ulama saja. Nah teman-teman dipalingkan. Jadi ini kembali lagi Edis. Halo Edis. Ini bagaimana ini saudara-saudara.
Benar kan kawan-kawan, kan Edis bisanya cuman jadi framing, kita buktikan ucapannya sendiri dia nggak mampu. Tadi Ustadz Asmadi Munte berkata bahwa kalau mau paham Al-Quran harus tanya ulama. Ya karena Anda keturunan ulama, biar umat datang kepada Anda. Biar pesantren masalah kita biar bisa nambah isi. Oke, ngomong dulu Edis. Ya sudah, coba tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwasanya membaca Al-Quran harus dengan tafsirnya ulama. Silakan. Akan kita ini saya kemarin kan menyatakan kalau memahami Al-Quran itu bimbingan guru atau ulama. Itu statement saya Edis. Kemudian kalau Edis mengatakan kan, oh tidak perlu bimbingan ulama, Al-Quran itu dibaca, dipelajari. Nah sekarang kita buktikan dulu Edis. Sudah saya bukakan Al-Quran original text. Benarkah Edis setelah membaca, setelah dibukakan Al-Quran? Ini lomba baca huruf Arab nih. Ini hanya sekedar lomba-lomba baca huruf Arab. Yang bilang lomba baca Al-Quran siapa? Silakan ini saja pernyataan Ustadz Asmadi Munte bacakan artinya biar semua orang mengerti. Ayo silakan. Intinya Edis nggak bisa kan? Berarti betul lah apa yang disampaikan oleh umat Islam di sini. Baik, mohon maaf ini Ustadz Asmadi Munte saya turunkan. Kita jadi debat kusir ini. Kan saya beri Anda kesempatan di mana ayatnya yang berkata Al-Quran itu hanya bisa dipahami menurut tafsirnya si ini, si fulan kagak ada. Gitu loh. Ada beberapa santri pernah kejadian di Lombok, ya. Bagaimana mereka membakar buku-buku tafsir, ya. Apa yang mereka katakan? Selama ini umat muslim tidak boleh mengerti Al-Quran sesuai dengan apa yang dia dalami. Dia harus menginikan pikiran dia kepada ulama-ulama yang dulu, kata dia. Lalu dia protes itu. Bukankah Al-Quran itu dimudahkan? Bukankah Al-Quran itu dikatakan tidak ada keraguan padanya? Kenapa Anda harus ragu-ragu nanya sama orang? Saya ketika mendalami Al-Quran, ketika belajar Al-Quran selama 13 tahun, tidak ada saya dapati di dalam Al-Quran bahwa kalau mau paham Al-Quran harus baca kitabnya si Udin. Tidak ada. Kalau mau paham Al-Quran harus merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada. Bahkan Ibnu Katsir, Jalalain nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nggak ada. Duh, gimana sih? Di Quran mana ada ayat yang berkata kamu harus paham nahwu shorof, balaghah, mantik, bayan? Di mana? Kalau ada saya lompat dari Monas, saudara. Duh, yang saya temukan di dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, terang benderang. Jelas, semua orang kalau baca itu jelas. Itu namanya muhkamat. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini disebutkan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Terus ngapain saya cari tahu? Itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu loh. Juma minta naik. Mana berani? Mana? Lihat dulu. Apakah ada di antrian? Nggak ada. Kalau Juma masuk ke sini, ya, saya pasti akan memberikan penghargaan yang sangat besar. Karena dia itu buronan saya. Dia nantang-nantang saya. Bahkan nantang-nantang seluruh pendeta, seluruh orang Oten katanya. Tapi giliran dijabani, saya diblokir sama dia. Itu yang terjadi. Ya. Oke, kita kasih naik Alik. Ya, silakan Alik. Halo Bang Alik. Selamat siang. Selamat siang Bang Alik. Apakah Bang Alik seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalakan kameranya. Tidak bisa menyalakan kamera. Oke, mohon maaf kalau begitu saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf sekali. Kenapa kalau nggak? Ya, silakan ya. Syarat naik kemari, pertama, Anda wajiblah seorang muslim yang masih bangga bahwa Anda orang muslim. Jadi ketika Anda menyalakan kamera, Anda tidak perlu takut dan khawatir dan malu bahwa Anda orang Islam. Tidak perlu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya adab dalam pengertian tidak boleh datang masuk-masuk lalu marah-marah. Tidak bisa ya. Kita diskusi yang baik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ya. Ya, Ade Andes. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Silakan diskusi dengan baik ya, tanpa perlu harus marah-marah. Ya kan, apalagi kamu darah halal
Waduh, ini diskusi darah hangat. Ya, gimana Ade Andes? Silakan. Silakan. Budes. Silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi dari pembicaraan tadi atau bagaimana? Silakan. Yang pengen aku tanggapin, katamu Suma takut samamu, ya kan? Pertama. Gini. Ketika saya datangi ke kandangnya, dia itu malah membisu-bisukan saya. Ada di sini muslim yang datang saya bisu-bisukan? Kagak ada. Mana ada muslim di sini datang saya bisu-bisukan? Jangan mempelajari kata-kata Suma itu nggak mau debat sama kamu, karena otak kamu tuh nol jauh di bawah dia. Ada baik. Kita putarkan ya. Mau kita putarkan videonya? Jangan dipotong-potong ya. Kamu silakan, coba anu dulu, coba. Kamu ngomong dulu, silakan. Tipe kamu itu aku berdebat. Berunda Suma itu nggak level kamu. Kamu gitu. modal congol. Gitu. Kalau berdebat kabur. Terus? Gak ada yang dibahas, semakin bodoh orang berdebat samamu. Makanya Suma malas berdebat samamu. Sudah? Coba ya kita dengarkan ini ya. Kita dengarkan ini ya. Permisi. Silakan masuk. Oh, sebentar. Bukan ini. Sebentar. Sabar. Saya adalah memperjelas perbedaan. Coba dengarkan. Ini banyak ketawanya. Sebentar. Banyak ketawanya ini. Coba semua berani nggak? Kalau nggak apa-apa, cuma dibantu satu malam praise 2. Kalian semua lawan saya satu orang. Syaratnya satu aja. Jangan dibisukan. Jangan ditekan. Gimana? Baik. Nah, dibisu-bisukan kan? Terus saya masuk ke kandangnya dia itu. Si Juma dan dayang-dayangnya. Ada si ini mualaf terus Prince ini. Ngumpul semua itu ngumpul. Saya datangi. Iya, karena kamu itu saya datangi kandangnya, yang ada saya dibisu-bisukan. Lagi bicara dibisu-bisukan. Tidak berani. 1 lawan 1 saya ajak, tidak berani dia. Malah dia mengatakan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan bisa menang. Itu kata Juma, gimana? Karena Edis itu bodoh, nggak apa. Membawa data, dia tuh modal congor aja. Menghayal. Baik. Edis itu ketinggian kali. Jadi menurutmu dia nggak mau debat dengan saya? Ya karena kamu nggak ada ilmu. Karena saya nggak ada ilmu. Baik. Coba ya kita dengarkan ya. Ini suara siapa ya? Kita dengarkan ya. Nih, kita dengarkan. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk debat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Nih, dengarkan nih. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Lihat itu. Dia panggil-panggil itu nama saya itu. Tapi giliran saya datangi dia, seperti orang mau tenggelam, Dia tahu pengikut-ikutan Edis itu nggak ada ilmunya, semakin kalian mengikuti Edis. Lu kalau tidak ada ilmunya, kenapa dia memanggil-manggil nama saya? Ini loh, saya dipanggil-panggil sama dia, disebut-sebut nih, dengerin. Dengar. Kristen itu bermodalkan kepercayaan aja. Dengar. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Giliran saya datangi, dia belakangan. Gimana? Semakin sering kalian nonton Edis, kalian semakin bodoh pada yang nonton. Kok bisa? Intinya begini, saya sudah datangi dia, sudah saya tantang dia, sudah saya datangi ke channelnya, tetapi dia ketakutan, tidak berani. Coba berani nggak? Kalau berani, ayo diatur waktunya. Atur waktu saya sama dia di komal masing-masing, nggak apa-apa, 5 menit kita pertontonkan seperti keinginan dia, kita pertontonkan. Ayo gitu, apa yang kamu kuasai, apa yang kamu ketahui sama aku aja, sama dia. Tadi kau bilang si Juma, sekarang kau bilang sama aku gimana? Semua itu bukan level kamu Edis, kamu tuh kosong, nol. Sekarang intinya begini, kenapa dia saya datangi ke channelnya tetapi dia tidak berani, kenapa? Kamu omongkan itu. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Yang penyesat aslinya kamu. Kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk dengar dulu. Islam dan Kristen. A few moments later. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak besok saya itu sudah perang sama Edis. Besok sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. Di TikTok perang sama dia. Tapi saya mau perang.
Ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PKP-an. Karena kalau saya kasih ruang PKP-an, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Udah, dia nggak ada ilmunya dia. Yang penyesat kamu sebagai Edis. Bang, coba selama Anda nonton channel saya ini, pernahkah ada satu saja perkataan saya, pernyataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah? Saya kasih contoh. Bukan Muhammad, fitnah, kamu itu memplan isi otak kamu aja yang sendiri. Oke, coba aku tes dulu ya, Betulkah Muhammad yang adalah suri tauladan kalian adalah satu-satunya nabi yang kena sihir? Betul atau tidak? Itu isi otak kamu yang kamu bawakan semua orang itu, Edis. Nanti kita, betul nggak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bukan kena sihir, Edis. Paham nggak sih? Jadi Muhammad nggak pernah kena sihir? Nggak pernah. Pantasan kamu masih jadi orang Islam. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Oke, kita buktikan, ya kan? Nih, apakah Muhammad kena? Dengarkan, ini Abdul Somad ya, dengarkan. Islam itu semuanya pakai otak, pakai otak. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Oh, itu Abdul Somad, ya kan? Terus Khalid Basalamah nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu. Aduh, Bang, ini mohon maaf nih, kalau abang kayak begini kita nggak bisa dengar. Mau dengar? Aku cuma menyampaikan, Loh, kenapa panik seperti itu, Bang? Tadi abang bilang Muhammad tidak pernah kena sihir. Ketika saya putarkan video para ustadz mengatakan Muhammad kena sihir, abang bingung. Tolong dengerin ya. Saya minta waktu 3 menit. Kalau edit kalau debat 3 menit diturunin kabur. Saya minta waktu 3 menit boleh? Saya minta waktu 3 menit boleh? Udah lah, stop lah kamu. Dengerin ya. Dengerin. Ada ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Nggak ada yang standar yang nonton kamu ini. Rasulullah di bawah standar aja. Terkena sihir atau guna-guna. Nol aja istiotanya misalkan. Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna. Kita tanya sama Ustadz siapa? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya. Kena sihir gimana? Sudah kamu akui? Ayo sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Enggak, aku bersaksi. Aku cuma menyampaikan kepada yang sering-sering nonton. Kau bilang saya tidak berilmu. Kau bilang Muhammad tidak pernah kena sihir, tapi nyatanya siapa yang tidak berilmu, saudara? Siapakah yang tidak berilmu di sini, saudara? Dan sungguh kamu tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah orang-orang yang super nekat itu? Yaitu mereka yang berkata saya tidak punya ilmu, padahal dia sendiri yang tidak punya ilmu. Berat, saudara-saudara. Oh, gimana? Dia bisa mengambil pelajaran di situ. Kalau dari kamu ini semakin bodoh orang kamu bikin. Semakin banyak pengetahuan. Dan sungguh mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan apakah fitnah itu? Yaitu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta mengikuti bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, yang dimana Bro Edis TV lagi-lagi dengan hikmat Tuhan dengan luar biasa bisa memaparkan setiap data dan fakta yang begitu baik, yang pastinya semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan bahkan kalau kita melihat setiap para polemikus ini yang berhadapan atau menghadapi Bro Edis, mereka sangat kelabakan ya. Karena apa ya? Karena setiap pertanyaan dan data yang dibawakan oleh Bro Edis itu tidak bisa dibantah atau disanggah oleh mereka sendiri seperti itu. Malah ketika Bro Edis ini membukakan suatu data atau fakta, hal itu membuat mereka emosi dan kepanasan. Padahal apa yang disampaikan oleh Edis TV ini semua itu berkaitan dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka imani seperti itu. Tapi ketika itu dibukakan malah membuat mereka semakin emosi, kepanasan, bahkan kadangkala mereka menyerang pribadi dari Bro Edis TV itu sendiri. Ya, hal inilah yang ya menurut saya yang tidak bukan suatu hal yang lumrah ya, dalam artian bahwa ini sudah sering terjadi ketika
ada kebenaran atau suatu kebenaran itu dibukakan, bukannya membuat orang itu merasa bersyukur atau mereka merasa berterima kasih, malah mereka membuat suatu respon atau reaksi yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi atau debat seperti itu. Ya, kalau dilihat memang Bro Edis TV ini bisa dikatakan dia sangat-sangat menguasai setiap data dan juga bahan yang dia bawakan seperti itu. Dalam artian dia tidak sembarang berbicara, tapi ada dalil, ada bukti yang dia bisa paparkan, yang bisa dia tunjukkan untuk memperkuat argumentasinya atau narasinya seperti itu. Karena apa ya? Karena kalau kita melihat memang kalau para polemikus ini kebanyakan yang membahas tentang isi Alkitab, mereka ketika membahas Alkitab dan mentafsirkan ayat Alkitab itu bisa dibantah, dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Karena apa ya? Karena apa yang mereka tafsirkan, apa yang mereka bawakan itu semua itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini seperti itu. Tapi ketika kita mendengarkan bagaimana teman-teman para apologet Kristen, terlebih khusus untuk Bro Edis TV, membuka setiap data yang berkaitan dengan iman mereka, semuanya itu sesuai dengan dalil dan juga sesuai dengan fakta yang itu benar-benar terjadi seperti itu. Ya, kalau saya melihat diskusi kali ini, ya kita sendirilah yang bisa memberikan penilaian ya. Yang kita nilai itu data dan juga argumentasi yang mereka bawakan, bukan yang lain-lain seperti itu ya. Karena kalau kita melihat suatu diskusi atau debat, bukan melihat siapa yang menang dan kalah, tapi melihat apa yang mereka bawakan, apa yang mereka sampaikan, apakah semua itu sesuai dengan fakta atau semua itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya yang ingin saya bagikan untuk kita semua, di mana firman tersebut terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku yang terkasih, ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa dan tidak ada cara lain atau cara apapun untuk sampai kepadanya. Yesus menyatakan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat ini juga merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang dimana Yesus mau menyatakan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Dia adalah jalan yang benar dan jalan yang membawa kepada kehidupan seperti itu. Jalan yang membawa kita kepada Bapa. Yang penting kita percaya dan beriman kepada Dia. Di sini juga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus untuk sampai kepada Bapa seperti itu. Dalam hal ini berarti bahwa ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, ada satu jaminan yang kekal untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa di surga seperti itu. Ya, mungkin sekian video saya di hari ini. Dan kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, dan mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.